Halo semuanya, balik lagi sama aku di Konseling Hati. Kali ini aku mau shuffle tentang relationship dengan pernyataan atau pertanyaan dia yang mencintaiku diam-diam. Hmm, Dia yang menyayangiku diam-diam. Aku di sini bilang cinta ya, cinta, bukan nafsu. Jadi bisa jadi mungkin yang nafsu sama kita banyak, tapi yang cinta sama kita satu atau dua orang aja yang malah nggak bisa ngomong gitu. Oke, kita pilih kartu. Dia yang mencintaimu diam-diam. Satu, dua, tiga. Ini berapa sih? Satu, dua, tiga. Satu. Kadang kita nggak tahu kalau misalnya ada orang yang sahabat kita atau orang asing yang ternyata memberikan apa ya, memberikan perhatian, memberikan cinta ke kita, tapi kitanya cuek. Banyak yang kayak gitu ya. Oke. Dia yang mencintaimu diam-diam. Satu, dua, dan tiga. Silakan dipilih pakai intuisi atau bisa kalian pilih aja semuanya, nggak masalah. Siapa tahu memang resonate buat kalian, tapi mungkin nggak resonate buat semua di antara kalian ya. Jadi nggak perlu dipaksain, nggak perlu diambil hati juga. Kita mulai yang pertama. Dia yang mencintaimu diam-diam adalah dia yang spiritualitasnya tinggi, mungkin religiusnya juga tinggi, dan orang yang dekat sama kamu, yang bijaksana, yang penuh dengan etika, yang penuh dengan apa ya, bisa menghandle emosinya. Ayo, siapa itu? Kalian bisa jawab sendiri, kalian mungkin tahu. Seseorang yang dekat sama kamu ya, ini seorang yang dekat sama kamu, bisa jadi sahabatmu, bisa jadi tetanggamu, orang yang mungkin selalu em, apa ya, yang selalu datang di dalam mimpimu mungkin, atau orang yang selalu nyapa kamu mungkin gitu, nyapa kamu di kampus mungkin kayak gitu. Dia yang mencintaimu diam-diam orangnya. Ya, aku melihatnya orangnya ini ya, penuh dengan eh, high priestess itu seseorang yang religius banget, spiritual banget gitu. Dan orang yang udah bijak, Queen of Swords, orang yang udah apa ya, dewasa lah, orang udah bisa jadi dia orang yang lebih tua dari kamu, lebih tua dari kamu, seorang kakak yang bisa ngayomi kamu. Dia itu mungkin suka dan cinta dan sayang sama kamu ya, cinta dan sayang sama kamu. Terus kamu mikir jangan-jangan kakakku sendiri gitu. Ya itu bisa cinta juga, artinya bisa sayang juga gitu. Tapi maksud aku di sini secara ini ya, secara romansa gitu, secara asmara, bukan seseorang yang punya hubungan darah. Jadi ya kalian bisa melihat sendiri dalam kehidupan kalian, resonate nggak. Kalau misalnya nggak resonate ya berarti bukan buat kalian ya, karena ini orangnya, dia bijaksana, dia orang dewasa, dia orang yang mungkin udah apa ya, bukan berumur, orang yang lebih tua dari kalian, dan dia punya religiusitas yang tinggi, punya spiritualitas yang tinggi ya, dan dia orang yang setidaknya orang yang pernah bertatapan sama kamu, setidaknya kamu kenal sama dia ya, itu. Dan this could be the one. Oke, dia bisa jadi satu-satunya. Bisa jadi satu-satunya orang yang mencintaimu dan menyayangimu diam-diam. Secara tulus maksudnya. You already met the romantic partner you seek.
kamu sebenarnya udah ketemu sama orang partner romantismemu yang kamu cari. Sebenarnya kamu udah tahu, tapi kamu masih belum ini paling belum bisa menerima mungkin gitu. Oke, dan di sini heart to heart conversation. Oke. Bikin komunikasi dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati bisa loh kamu itu ngirim sinyal ke dia pakai pakai meditasi atau pakai lewat mimpi gitu. Ada temanku yang kenalan sama orang orang gitu atau dia selalu bisa berbicara dengan orang lain yang ingin dia tuju itu dengan mimpi lewat meditasi bisa banget. Kalian juga bisa kalau mau mau praktek, apalagi orangnya ini religius banget, spiritual banget. Bisa jadi dia bisa ngelakuin itu juga. Jadi kayak misalnya kalian ngasih sinyal ke dia kalau misalnya kamu cinta sama aku, ya udah ngomong aja gitu. Tapi kamu ngomongnya lewat sinyal aja, lewat mimpi, lewat heart to heart, tapi nggak secara tatap mata. Tapi kalaupun kalian bisa melakukannya secara face to face, ya itu lebih bagus. Ya itu lebih bagus. Kalian ngomong kalau misalnya aku ngerasa kamu suka sama aku, tapi nggak gitu juga sih ya. Aku menyimpan perhatian ke kamu. Apa kamu menyimpan perhatian juga? Siapa tahu kamu pede ngomong kayak gitu. Ya, ini yang pertama. Your commitment is being test. Mungkin di sini kayak bilang kalau kamu itu um, kamu yakin nggak sama dia gitu. Keyakinanmu sama dia ini lagi diuji. Keyakinanmu sama dia ini lagi diuji. Jadi kayak ada keraguan sama dia, keraguan kalau misalnya dia beneran suka sama aku nggak sih gitu loh, beneran nggak sih gitu, beneran serius nggak, jangan-jangan dia cuman sok perhatian doang, sok ngasih peduli, sok-sok dengan kebaikan dia gitu loh, penuh dengan ada udang di balik batu. Itu sebenarnya ini sih percakapan-percakapan dalam dalam dirimu sendiri yang bikin kamu ragu gitu. Ini your commitment is being test, ini maksudnya kalau merujuk di readingan ini, kalian ini lagi dites, keyakinan kalian lagi dites gitu. Kamu sama dia, mungkin kamu udah tahu persis siapa dia, tapi kamu masih kayak beneran gak sih ini orang gitu, masih ragu-ragu, masih simpang siur gitu. Walaupun dia mungkin bisa jadi satu-satunya, bisa jadi orang yang sayang dan cinta sama kamu tuh bener-bener tulus gitu. Tapi kayak kamu tuh masih tarik ulur, atau mungkin bisa jadi kayak kamu memang belum yakin sama dia, atau mungkin kamu belum yakin sama dirimu sendiri. Gitu ya, nomor satu. Melihat dua ini memang kelihatannya dia orang yang bijaksana, dan bisa jadi dia orang yang mudah diajak untuk berkomunikasi sebenarnya, bisa diajak ngomong dari hati ke hati lebih apa intinya tuh karena dia pinter, karena dia bijaksana gitu. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir gitu, karena memang dia punya punya potensi yang cerdas itu gitu ya, bukan sosok yang laki-laki aji mumpung, cewek-cewek aji mumpung gitu. Orang yang karismatik nomor satu tadi. Sekarang nomor dua. Nomor dua. The Empress. Hmm. Yang mencintaimu diam-diam itu orang yang memiliki kelembutan hati, dan bisa jadi misalnya kalau kalian yang readingan ini yang lihat ini adalah cowok, terus kalian pilih nomor 2, bisa jadi orangnya ini orang yang keibuan. Nah, kalian punya nggak temen atau kenalan atau sosok yang punya keibuan, punya jiwa keibuan gitu.
Dialah yang mencintaimu diam-diam dan sayang sama kamu secara tulus dan diam-diam itu. Tapi mungkin di sini dia ada rasa yang apa ya, belum merasa cukup, belum merasa cukup gitu. Dia belum merasa cukup untuk kamu, ya. Dia merasa nggak cukup untuk kamu, nggak cukup baik untuk kamu gitu. Bisa jadi kayak gitu. Padahal dia kalau mau berusaha dia bisa gitu. Jadi orangnya ini memang lembut, penuh perhatian, mungkin ya, penuh dengan apa? Ibaratnya ya penuh dengan inilah kelembutan lah, tapi dia dalam dirinya dia itu ada rasa yang dia belum cukup, dia merasa belum cukup buat kamu, entah itu secara segi finansial, fisik, atau apa, mungkin kamu orangnya religius banget, atau kamu ini ya, kamu orang yang mapan gitu, anak orang kaya misal. Dan di sini dia blind sendiri, dia mau ngomong takut salah, dia mau diem juga salah gitu kan, mau jujur nanti kondisinya gini, mau nggak jujur nanti juga dia bisa kehilangan kamu gitu. Di sini suruh make the effort, buat usaha, buatlah usaha gitu. Great love is a worth taking the step, your guide to take. Jadi kayak uh, dia memang harus berusaha, kamu juga harus berusaha. Dua-duanya memang harus berusaha ya, membuat effort. Jadi kamu mungkin bisa nanya ke dia, tapi ya memang dia harus jujur dulu sih ke kamu kalau dia sebenarnya cinta, sebenarnya sayang, dan tapi aku belum merasa cukup buat kamu gitu. Dan di sini ada jawabannya, finance and career. Bisa jadi dia terpentok cintanya dengan finansial dan karir. Jadi kayak merasa aku tuh merasa belum cukup untuk membahagiakan kamu secara materi gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi kayak aku pengen kamu itu bahagia sama aku, tapi aku belum merasa kalau kamu bisa bahagia dengan hasil penghasilanku yang segini gitu. Kalau misalnya ngajak kamu nikah ya, gitu. Orang yang mencintaimu dan menyayangimu dengan tulus ini adalah orang yang sebenarnya ya mungkin kamu juga udah kenal ya, mungkin kamu udah kenal karena dia udah berpikir panjang gitu, udah bisa memberikan perhatian ke kamu, dan punya sebenarnya dia pengen milih kamu segera sama kamu, tapi kepentok sama finansial ini, sama kondisi keuangan dia. Dan ini jawabannya, salah satu jawabannya, bring love into the situation, bawa cinta ke dalam situasi ini. Jadi kayak udah jangan khawatir sama finansial, karena apa, rezeki itu kan diatur sama Tuhan, dikasih sama Tuhan. Nanti kalau misalnya kalian jadian gitu ya, misalnya sampai nikah gitu, aku yakin rezeki itu pasti kebuka sendiri. Nah, tapi pikiran pikiran laki-laki tuh kadang nggak kayak gitu ya. Jadi gini, eh, dia mau sama kamu gitu kan, tapi dia belum punya pekerjaan yang mapan gitu. Dia akan terus berpikir karena apa? Eh, Realitasnya tuh kayak gitu. Uang itu penting juga gitu. Sedangkan di sini memang disuruh bawa cinta. Kalau kamu cinta, ya kalau kamu cinta sama aku beneran, kamu harusnya mau nikah sama aku apa adanya, kan gitu harusnya. Tapi kan dia masih berpikir kalau finansial itu penting gitu. Bisa jadi kamu berpikir finansial itu nanti dulu gitu kan, tapi pemikiran itu bisa bertolak belakang sama dia, bertolak belakang sama dia. Jadi cinta aja itu nggak cukup, cinta aja tuh nggak cukup gitu ya. Nah, padahal di sini dia ngomong malahan suruh bawa cinta ke dalam situasi ini. Jangan apa terlalu berpikir tentang keuangan. Kan kita nikah bukan untuk bisnis gitu kan. Nikah itu untuk menjalin cinta gitu. Tapi ya beda. Pemikiranmu sama pemikiran dia mungkin beda. Jadi makanya itu dia nggak segera datengin kamu gitu. Cintanya mungkin tulus, cintanya mungkin, sayangnya mungkin
besar gitu. Tapi karena kepentok sama uang, sama finansial, sama karir ini, jadi kayak cintanya itu jadi prioritas nomor 2, nomor 3 gitu. Ya. Ya ini sebenarnya lumrah banget sih untuk laki-laki. Apalagi laki-laki yang belum memiliki pekerjaan yang pas untuk dibawa ke depan mertua gitu kan. Jadi memang kadang kontra sama pikiran perempuan yang apa, yang lebih simpel, yang sebenarnya aku tuh nggak minta uang banyak gitu kan biasanya perempuan. Aku yang penting kamu setia, kamu tulus, kamu ini. Tapi laki-laki tuh beda. Laki-laki tuh melihatnya dengan material, dengan sesuatu yang tampak. Jadi kalau misalnya dia itu harus bisa membahagiakan kamu dengan materi-materi yang bisa dia dapatkan buat kamu gitu. Ya, ini yang nomor 2. Hmm, bring love into this situation. Nomor 3, King of One, the world. Dia yang mencintaimu diam-diam mungkin adalah orang yang tenar, yang punya pengaruh sama orang lain, punya apa ya, punya kuasa, ya, punya kuasa, punya kebijaksanaan, punya sesuatu yang tinggi, tanda kutip tinggi. Tapi aku nggak tahu di sini tinggi dalam artian apa ya. King of One, bisa jadi dia orang yang ya berpengaruh, itu orang yang followernya banyak, mungkin orang yang ya dicintai oleh banyak orang gitu ya. Dan di sini Page of Pentacle, hmm, bisa jadi kamu eh, nggak nyadar nggak nyadar keberadaan dia. Jadi bisa jadi nih orangnya bos kalian gitu, tapi kamu nggak menduga kalau dia cinta dan sayang sama kamu. Bisa jadi dia adalah muridmu gitu, tapi kamu juga gak sadar kalau misalnya dia itu cinta dan sayang sama kamu. Atau bisa jadi dia adalah orang yang diam-diam melihatmu dari jauh, dia cinta dan sayang sama kamu. Ya sekali lagi karena kamu nggak sadar, karena eh, masih ini loh, masih apa ya, bukan orang yang deket banget gitu, bukan ya. Chemistry, separation. Nah, oke. Em, chemistry ini kecocokan. Sebenarnya kalau kalian ketemu, kalau kalian apa ya, bener-bener bisa ngomong berdua gitu ya, atau mungkin jangan-jangan sebenarnya kalian udah ngomong, udah sering ngomong, tapi nggak sekedar ini ya, kepo-kepo dari media sosial, tapi mungkin kalian udah sebenarnya udah ngomong, udah saling ngobrol, dan kalian cocok ya. There is a strong magnetic attraction here. Ada tarik menarik yang kuat di sini. Jadi dia menarikmu, kamu menarik dia. Ya, dari kayak misalnya kamu tuh kutub utara, dia kutub selatan, saling narik menarik, ketemu di tengah gitu. Jadi kayak sesuatu yang em, kepisah. Sebenarnya entah sekarang masih kepisah atau kalian udah ketemu, tapi di sini kan ada perpisahan nih, separation. Time apart from your partner is on the horizon. Keterpisahan ini, makanya aku tadi bilang bisa jadi dia adalah orang yang masih jauh, atau bisa jadi orang yang udah semakin dekat sama kamu. Tapi dia udah cinta sama kamu, udah sayang sama kamu. Bisa jadi dia adalah fansmu. Bisa jadi dia orang yang diam-diam memperhatikanmu gitu. Orang yang tulus sama kamu dari jauh gitu kan. Banyak loh orang kayak gitu. Ya, jadi kayak laki-laki cinta sama perempuannya dan mereka ini nggak saling ketemu, udah 10 tahun nggak pernah ketemu gitu ya. Banyak yang kayak gitu kondisinya, dan mencintai diam-diam, mencintai dengan rasa sayang yang nggak perlu namanya saling memiliki gitu. Padahal kalau kalian ketemu, kalian itu chemistry-nya oke banget, strong banget kalian, karena saling tarik menarik. Jadi kayak kamu nolak pun dia akan terus datang gitu, dia akan terus datang. Tapi aku di sini readingan ini memang bukan, tujuannya bukan untuk ini ya, harus menikah gitu, enggak ya. Jadi kayak
yang jelas kita tahulah misalnya dia cinta atau enggak sama kita, sayang atau enggak gitu. Dan cinta dan sayang itu enggak perlu yang namanya berakhir dalam pernikahan semuanya, enggak harus kayak gitu. Jadi ya di sini mungkin dari antara kalian udah ketemu atau masih separation, mengalami keterpisahan, belum ketemu tapi kalian punya kekuatan yang saling tarik menarik gitu. Dan di sini ada the end of talk cycle approach. Akhir dari pola yang lama, pola lama. Kalau misalnya kalian bisa ketemu, ya bisa ketemu, terus bisa bergabung, bisa bersatu, itu kalian akan saling rilis, saling mengakhiri apa yang sebelumnya udah eh, mengecewakan kalian, gitu. Jadi dia adalah obatmu, kamu adalah obatnya, gitu. Kayak saling memberikan healing lah, sama-sama jadi healer kalian berdua, saling menguatkan, saling mendukung gitu ya. Jadi di situ hmm, ya kita selalu berharap orang yang saling mencintai, orang yang saling menyayangi itu bisa bersatu. Tapi kondisi sosial memang kadang tidak mendukung, ya. Kondisi sosial memang kadang tidak sejalan dengan spiritual gitu. Jadi kayak sulit untuk menggabungkan sesuatu yang kontra dengan realitas gitu. Misalnya gini, kamu udah nikah, ya sedangkan dia belum nikah. Gak mungkin dong kamu tiba-tiba cerai sama suamimu atau sama istrimu biar bisa sama orang itu. Gak mungkin semudah itu, karena apa? Realitas itu kadang berbeda dengan yang kamu rasakan gitu. Kamu pengennya sama dia, tapi kan kamu udah punya keluarga, kamu udah punya istri gitu, kamu udah punya suami, jadi nggak bisa semudah itu gitu ya. Dan ini butuh kebijaksanaan untuk menanggapi semua masalah-masalah isu-isu percintaan ini gitu. Yang penting kalian tetap tetap ada di jalan yang benar lah, karena apa, memang harus sejalan ya, hati dan apa yang kita lakukan. Kalaupun misalnya kalian nggak bisa bersatu sama dia secara utuh, ya udah simpan aja cinta itu. Letakkan di suatu tempat yang nggak ada orang yang tahu. Udah gitu aja. Ya. Karena aku yakin banyak banget di dunia ini, banyak banget yang nggak nikah sama orang yang dicintai. Tapi dia tetap menyimpan seseorang yang dia cintai dalam hatinya. Ya walaupun itu perih, ya. Tapi itu bisa jadi sesuatu yang bikin kalian itu jadi peka, jadi seseorang yang melihat segala sesuatu dengan berbagai perspektif, nggak cuman apa salah dan benar, tapi ada hal-hal yang nggak bisa diukur dengan salah dan benar. Jadi ada hal-hal yang diukur dengan kemungkinan-kemungkinan, kemungkinan salah, kemungkinan benar, kemungkinan baik, kemungkinan buruk gitu. Ya, semoga bermanfaat dan ya itu aja dulu. Oke. Semoga bermanfaat untuk yang nomor 3. Sampai jumpa di readingan selanjutnya.